Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul dengan NIM 230204500012, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Yang pertama itu konsep dasar media pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan. Adapun sumber belajar yaitu pesan orang atau manusia, bahan, alat, peristiwa, dan lingkungan. Media yaitu cara berkomunikasi dari sumber ke penerima atau Samaldino. Yang ketiga, media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan. Keempat, kesalahan dalam berkomunikasi. Guru sebagai komunikator kurang mampu dalam menyampaikan pesan. Adanya perbedaan daya tangkap para siswa dan jumlah siswa yang besar. Bagian kedua yaitu konsep dasar media pembelajaran. Perkembangan media yaitu cetak atau generasi yang adalah garis pertama, yang terus, yang kedua radio atau audio, yang ketiga televisi atau video, dan yang terakhir komputer atau jaringan. Pengalaman belajar yaitu sekitar 80% mata, 12% telinga, 6% lainnya, dan persen dari dengar, 50% yang dilihat, 60% yang dikatakan, dan 90% yang dilakukan. Belajar terjadi dengan yaitu membaca 10%, mendengar 20%, melihat 30%, melihat dan mendengar 50%, mengatakan 70%, mengatakan sambil mengerjakan 90%. Tren manfaat media. Yang pertama, interaksi, konferensi, interaktif, dan jaringan. Ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama, ciri fiksatif, yang kedua manipulatif, dan terakhir distributif. Adapun di sini fungsi dan manfaat media. Suatu medium atau jamak media adalah perantaran atau pengantar pengiriman ke penerima pesan. Fungsi media pembelajaran yaitu menjelaskan pesan agar mengatasi keterbatasan ruang, menimbulkan gairah belajar, memberikan rangsangan yang sama, dan memungkinkan belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan. Kontribusi media pembelajaran yaitu menyampaikan pesan pembelajaran dapat lebih standar, lebih menarik, lebih interaktif, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek, dan sebagainya. Jenis-jenis media pembelajaran.
Media pembelajaran berupa alat, peragam, media media display, OTS, atau overlay transformation. Media media grafi adalah media yang ditulis atau digambar. Adapun 4 prinsip media grafi, sensitif atau sederhana, unit atau kesatuan, emhasik atau penekanan, blast atau keseimbangan. Next. Media yang diproksikan yaitu realita, model, grafi, dan display. Kelebihan media video dapat memberikan efek gerak, dapat diberi suara, tidak memerlukan ahli khusus, dan tidak memerlukan ruangan gelap. Adapun kekurangan dari media video yaitu memerlukan peralatan khusus, memerlukan tegangan listrik, dan memerlukan keterampilan khusus. Media berbasis komputer yaitu praktek dan latihan tutorial, pemakaian, simulasi, penemuan, dan percobaan. Persoalan yang sebaiknya menjadi bahan pertimbangan pengajar berbasis komputer yaitu perangkat keras dan lunak yang mahal, teknologi yang sangat cepat berubah, serta perbuatan program yang rumit. Pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran untuk tujuan kognitif, fisikomotor, dan efektif. Adapun jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran yaitu media yang tidak diproyeksikan, media yang diproyeksikan, media audio, media visual, media berbasis komputer, dan multimedia kit. Media yang tidak diproyeksi yaitu relatif, model, bahan garis, dan display. Media yang diproyeksikan yaitu overhead projector dan slide projector. Media audio yang yaitu berbagai cara untuk merekam dan menyampaikan suatu untuk tujuan pembelajaran atau media dengar. Media video yaitu format media yang memanfaatkan tabung katoda atau LCD untuk menanyakan pesan dalam bentuk animasi. Media berbasis komputer yaitu media dioperasikan melalui komputer yang biasa dikenal sebagai perangkat lunak. Multimedia atau kit yaitu media yang mengintegrasikan berbagai bentuk materi seperti teks, gambar, grafik, suara yang diproyeksikan dalam komputer. Klasifikasi media dirancang atau B-design yang dimanfaatkan atau B-distortion. Klasifikasi media
Itu media visual atau gambar, foto, sketsa, ilustrasi, program, dan bagan. Media audio atau radio, alat perekam vita magnetik, dan laboratorium bahasa. Dan media audiovisual, yaitu file bingkai, file rangkai, file gerok, file gerak, file gerang, program siaran televisi dan video. Next. Penjelasan yang terakhir, Brycek and Development. Tren industri di era 4.0, teknologi digital pekerja, dan implikasi sosial. Yang kedua, arah perkembangan teknologi digital terjadi pada tahun 2020, 2025, dan 2030 yang akan mendatang. Metode penelitian akan pengembangan adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Level RDNS, yaitu penelitian tanpa penguji, tidak menelitikan tetapi meneliti dan menguji untuk menciptakan produk baru. Keuangan bagi mahasiswa dipotong di bagian tertentu sesuai kebutuhan, dapat segera dipublikasikan, lebih aplikasi, serta memiliki nilai kebaruan. Next. Tujuan research dan development, yaitu perkembangan prototype produk, perumusan saran-saran metodologis untuk mendesain dan evaluasi prototype produk. Komponen research and development, yaitu model pengembangan produk, prosedur pengembangan dan uji coba produk, modifikasi metode research and development. Para ahli mencoba mendedikasikan tahap-tahap dalam research and development karena bidang atau sektor yang mampu dimasuki untuk hanya dalam sektor industri. Siklus pengembangan research and development, potensi dan masalah, mengumpulkan informasi desain produk, filosofi desain, perbaikan desain, uji coba produk, dan sebagainya. Kelebihan penelitian, yaitu butuh waktu yang panjang, perlu dukungan akomodasi yang cukup banyak, serta pendapatan yang kurang cukup. Baik, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.